Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan lelah fisik, tapi lelah di hati. Banyak pikiran, beban kerja, masalah keluarga, keuangan, atau sekadar merasa tidak cukup baik di mata orang lain. Di zaman yang serba cepat ini, stres bukan lagi hal yang aneh. Bahkan, banyak dari kita menganggap stres sebagai bagian dari harus bisa bertahan hidup. Tapi tahukah kamu, Islam datang bukan hanya untuk menyelamatkan akhirat kita, tapi juga untuk menenangkan hati kita di dunia. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan dengan scroll media sosial, bukan dengan belanja, bukan dengan pelarian semata, tapi dengan zikrullah, mengingat Allah." Nah, dalam video ini saya ingin ajak kamu merenung sejenak dan simak beberapa cara Islami mengelola stres yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Pertama, sadari bahwa stres itu manusiawi. Nabi Muhammad pun pernah merasa sedih, lelah, dan tertekan. Beliau mengalami pengusiran, cercaan, kehilangan orang-orang tercinta. Tapi yang membedakan beliau adalah cara beliau kembali kepada Allah. Jadi, jangan salahkan diri sendiri saat merasa stres. Itu wajar. Tapi jangan biarkan stres menguasai hati dan imanmu. Kedua, gunakan doa sebagai senjata utama. Allah tidak memberi kita doa hanya untuk formalitas. Doa adalah komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Dan di saat terdesak, doa adalah tempat kita pulang. Coba hafalkan dan amalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubni, wa dhalid daini wa ghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan stres, dari rasa lemah dan malas, dari sifat kikir dan pengecut, dari terlilit, hutang dan tertindas oleh orang lain. H.R. Bukhari. Ucapkan setiap pagi dan malam, rasakan ketenangannya perlahan masuk ke dalam hati. Ketiga, luangkan waktu untuk refleksi diri. Seperti komputer yang butuh restart, hati kita juga butuh reboot. Luangkan 10 menit sehari untuk duduk tenang, matikan ponsel, dan renungkan. Sudah sejauh mana aku mendekat kepada Allah? Apa yang membuat hatiku gelisah? Dosa apa yang belum aku taubati? Nikmat apa yang belum aku syukuri? Ini bukan meditasi biasa, ini muhasabah evaluasi diri ala orang beriman. Keempat, perbanyak sholat malam. Di tengah malam, ketika dunia diam, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang meminta kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang berdoa kepadaku, aku jawab. Siapa yang mencari ampunanku, aku ampuni." H.R. Bukhari. Salat malam bukan beban. Ia adalah saat paling dekat dengan Allah. Bahkan jika hanya 2 rakaat, itu cukup untuk mengubah suasana hati. Kelima, percaya bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Allah berfirman, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Surah Al-Insyirah ayat 5. Ingat, stres yang kamu rasakan hari ini bukan akhir cerita. Ini ujian, dan ujian selalu diikuti dengan jalan keluar. Yang penting jangan putus asa, jangan putus dari doa. Sahabatku, hati yang tenang bukan berarti tidak punya masalah, tapi hati yang yakin bahwa di balik semua masalah ada rencana Allah yang indah. Jika kamu merasa hari ini berat, ingatlah, Allah tidak pernah tidur. Dia melihatmu, Dia mendengar doamu, dan Dia lebih sayang kepadamu daripada 1000 ibu. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti mengingatnya. Semoga video ini menjadi obat untuk hatimu. Jika bermanfaat, tolong share ke yang sedang butuh ketenangan. Karena di balik satu share, bisa jadi ada orang yang terselamatkan dari keputusasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.